kebakaran guys. Di sini kebakaran hutan nih. Wah, luar biasa ya. Top. Sampai oke, kebakaran hutan guys. Bukan hutan ya, bukitnya gosong, nggak tahu kebakaran apa dibakar ya. Kita cek, lihat, wah, asapnya ya. Yang kelihatan apinya, keren nih. Wah, suaranya sampai kotak lah. Wah, istimewa rek. Kotak-kotak gini nih, keren. Wah, apinya rek. Wah, seperti ini. Hongkong. Keren. Oke guys, hari ini kita ada di top ya, ada di, nggak tahu ini di mana, puncak ya, pokoknya di atas ya. Jadi kita mau reportase ya, kita mau ngomong bahwa ini terjadi kebakaran ya di sini. Nah, ini kalian lihat semuanya. Nah, tuh ada orang moto. Ini kebakaran, sekali lagi kebakaran, gunungnya kebakaran, dan itu masih kedengar apinya, dan ada helikopter yang nyemprot. Jadi kita luar biasa ya hari ini reportasenya. Di atas kita melihat kebakaran, dan kemungkinan setelah kita ambil video nanti kita cepat turun supaya nggak kena asap. Oke. Keren ya, keren.
Oke guys, hari ini kita sudah di top. Nah, di situ ada kebakaran guys. Di sebelah situ ada kebakaran. Nah, itu ada helikopter yang mau nyemprot air. Jadi mereka mau nyemprot air. Nah, kita lihat ya. Berapa kali mereka. Nah, ini udah tandus semua yang bagian atas ya. Nah, itu helikopternya ya. Kita lihat helikopternya ya. Dia nanti nyemprotin air guys. Nah, keren ya teman-teman. Nah, kita ikut disemprot sama mereka. Oke, hiking kali ini kita nggak bawa tripod ya, paksa ya, kita pakai tangan, kita nggak bawa perlengkapan ya. Pokoknya hari ini itu serba on the spot, jadi nggak perlu ting tong ya. Kalau mau berangkat ya udah berangkat aja, nggak perlu ting tong. Wah, kameranya nggak bisa diputer-puter ya, jadi kalau kalian jalan kakian ting tong ya ruwet. Ini guys, kita nggak bisa dapet angle yang bagus ya. Iyalah, dia meneh. Peralatan nggak dibawa kok. Kita nggak bawa peralatan komplit, jadinya yo terpaksa tangan yang dipakai. Dan kita ada di sini ya, teman-teman. Boleh dicek, boleh dilihat. Cihu. Seru pokoknya, keren. Mantap, jos. Tunggu ya di my YouTube channel Sandro Jabrik Wong Gandeng Saktenyo. Yes. Guys, helikopternya guys, helikopter. Oke, waktunya pulang ya. Udah cukup. Saatnya kita turun gunung. Saatnya kita kembali. Saatnya kita harus menunaikan kewajiban. Waktunya pulang ya, guys semuanya. Sampai jumpa di konten berikutnya bersama Wong Gandeng Saktenyo Sandro Jabrik. Luar biasa menuruni. Like this, I like this. Hiking langsang.
kebakarannya. Suara apinya itu sampai di sini, klatak terbakar semuanya itu. Ini apinya ya. Shower pokoknya. Helikopter bolak-balik. Oke, perjalanan kali ini kita menyusuri jalan turun ya, dan luar biasa terjal. Dan ini yang menjadi sesuatu yang mengasihkan buat teman-teman. Jadi ketika kita naik akan beda rasanya dengan ketika kita turun. Tetapi ketika kita sudah turun, yang terjadi kita sudah mendapatkan rasa dimana kita sudah mencapai pada titik di atas dan kita akan kembali pulang. Dan disinilah letak keperbedaan bahwa ketika seorang orang penikmat alam pada saat dia sudah menyelesaikan misinya sampai di puncak, justru di saat turun inilah mereka sudah sangat capek-capeknya, sudah sangat lelah-lelahnya, sehingga terkadang kecelakaan itu terjadi bukan pada saat mereka naik, tapi justru yang terjadi pada saat turun. Karena sudah kelelahan, energi sudah banyak dikeluarkan. Makanya buat teman-teman semuanya yang ketika kita melakukan sebuah kegiatan atau pendakian atau menyusuri alam, di saat kita sudah mampu dan menyelesaikan misi kita di puncak, maka sebaiknya kita tetap selalu waspada. Dan di samping itu juga kita harus bisa menikmati kondisi dan keadaan. Wah, angin begitu berhembus dan tetap kita harus menyusuri jalannya setapak demi setapak dengan rasa yang bahagia, rasa yang seneng, rasa dimana kita sudah menyelesaikan dan kita tinggal menikmati saja, dan kita hanya sedikit menggunakan energi kita karena turun tidak terlalu menggunakan energi yang besar, tetapi justru pada saat turun adalah kewaspadaan yang tingkatnya akan lebih dibandingkan pada saat kita berangkat. Karena apa? Nah, sekarang kalau kita lihat medannya, maka kita juga harus berhati-hati. Kadang-kadang kita tidak berkonsentrasi pada jalan, kita berkonsentrasinya pada pemandangan, sehingga terkadang di situ terjadi kecelakaan atau mungkin kesleo atau mungkin kesandung. Ya memang sepele sih, tapi kalau pada saat posisi kita di atas seperti ini, wah itu akan sangat merepotkan. Nah, kita juga tetap bisa menikmati tetapi juga tetap berhati-hati, karena medan yang kita lalui untuk episode kali ini menurut saya relatif istimewa ya, karena tidak ada bonusnya, semuanya nanjak, gak ada turun. Nah ini saya mencoba mengamati jalannya. Nah jalannya berundak, jadi kita harus lebih waspada. Apalagi ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, orang-orang selalu berpikirnya bahwasannya kita harus segera cepat turun, harus cepat-cepat buru-buru, keburu malam, keburu sore. Nah ini ketika saya sarankan sebaiknya di manage, dan jangan sampai kita terburu-buru, karena sekali lagi kecelakaan biasanya lebih banyak terjadi setelah kita itu pulang, karena benar-benar energi dan tenaga itu sudah kita habiskan di saat kita mendakinya. Nah begitu curam ini, kalau kita perhatikan di peta sebenarnya pindah punggungan namanya, jadi ada jarak sebelah kirinya jurang, makanya tapi ini relatif aman karena di Hong Kong disediakan tali atau pembatas agar kita tidak terjatuh. Nah jalannya cukup luar biasa ya menurut saya, berbatuan. Nah jadi ya, untuk bonus terakhir kita menikmati wisata religi ya. Kebetulan di situ ada juga untuk tempat beribadah bagi saudara-saudara kita yang memeluk agama Buddha. Nah,
Di sini saya ingin menunjukkan bahwa di samping kita bisa rekreasi di puncak, menikmati, kita juga menikmati wisata religi, di mana artistik bangunan, di mana tempat ini adalah tempat yang disucikan bagi teman-teman kita yang beragama Buddha. Dan ketika kita masuk ke dalam, auranya juga sangat berbeda ya bagi saya. Aura ketenangan, aura kedamaian, makanya tidak jarang di tempat-tempat beribadah itu kalau umat-umat Buddha ataupun yang pernah saya tahu Shinto di Jepang, mereka mencoba mencari sebuah ketenangan, dan dekorasi serta tata bangunannya mereka berusaha untuk mempertahankan di bagian dalam tempatnya. Selain kita menikmati karya seninya, kita juga bisa merasakan titik di mana kita berdekatan dengan Sang Pencipta ya, menurut mereka. Tapi apapun itu, kita harus menghargai dan menghormati keyakinan. Banyak di sini dipajang ataupun dipasang sesuatu yang mereka anggap sebagai pelindung, yang mereka anggap sebagai penguasa. Nah, apapun itu, saya hanya ingin mencoba menelusurinya, menikmatinya secara artistik. Ada banyak simbol-simbol dari dewa atau patung yang sangat mereka agungkan, simbol-simbol yang mereka yakini mereka mampu memberikan kedamaian buat mereka-mereka. Dan ini benar-benar wisata yang menurut saya ada double kita bisa dapat. Dua hal, dua sisi kita dapat. Yang pertama adalah rekreasi, menyatu dengan alam, dan pengalaman luar biasa. Dan setelah kita turun, kita bisa datang ke tempat beribadahnya saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Dan ini saya mencoba masuk ke dalam, melihat bagaimana bangunan-bangunan yang dahulu kala mereka ciptakan dan mereka mencoba untuk melestarikan. Bahkan mungkin di event-event tertentu mereka akan datang di sini untuk berdoa, mungkin berdoa bersama. Dan kalau kita perhatikan, benar-benar memang ukiran, letak kayu, dan bagian di dalamnya mereka masih berusaha mempertahankan di mana keadaan itu seperti aslinya. Nah, bahkan dewa penjaga di bagian pintu kiri dan kanan, kemudian temboknya. Nah, kan bisa perhatikan teman-teman, suasananya hening. Dan ini ada satu bagian di mana dia sudah disetting secara modern. Dan ini adalah halaman di bagian depan pintu masuknya, dijaga dengan simbol patung-patung penjaga. Saya kurang memahami sih sebenarnya, tetapi ya sudah. Ini tampak dari bagian luar pintu gerbangnya saat kita memasuki. Terima kasih sudah menonton perjalanan saya hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.